habaib palsu atau kiai palsu. Semuanya adalah itu adu domba yang tidak ingin bahwa Indonesia ini kekuatannya ada di habaib dan kiai. Semuanya ini adalah karena ada kepentingan-kepentingan sesaat. Karena itu tetap bersatu. Nampaknya yang lagi ramai sekarang ini bukanlah isu kiai palsu ataukah habib palsu. Namun yang lebih ramai itu adalah persoalan habib itu sendiri. Kalau misalnya ada habib palsu, mungkin jika melakukan hal yang merugikan orang lain, dampak buruknya tidak begitu luas. Dan hal ini cukup diselesaikan oleh lembaga resmi yang selama ini menaungi para habaib ini saja, yakni Robitoh Alawiyah. Dan hal ini sebenarnya juga mungkin tidak begitu membuat gelisah masyarakat Indonesia, kecuali mereka pihak yang menjadi korban jika memang ada korbannya. Dan sekali lagi, masalah keluarga Ba'alawi dan Robitoh Alawiyah yang menaungi para habaib ini yang bertugas untuk menyelesaikannya dengan pihak terkait. Jadi hal itu adalah urusan internal kelompok habib. Terserah siapa yang mau dibilang palsu dan siapa yang mau ditetapkan sebagai habib asli. Namun yang lagi ramai menjadi isu hangat dan membuat gelisah banyak rakyat Indonesia, itu bukan soal habib asli ataukah habib palsu. Namun yang dipersoalkan rakyat Indonesia dan dianggap lebih berbahaya, itu soal habaib yang mengaku sebagai cucu Nabi. Itu masalahnya. Sebab berdasar kitab nasab, sebagaimana kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, nasab habaib itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Itu masalahnya. Jadi yang dipersoalkan itu bukan habib asli atau habib palsu, tapi cucu Nabi asli atau cucu Nabi palsu. Itu pertanyaannya. Kalau para wali songo dan keturunannya itu kan sudah jelas terbukti sebagai cucu Nabi, baik berdasar kitab nasab maupun tes DNA, dan juga sudah diakui oleh lembaga pencatat nasab dunia. Nah, kalau kelompok Habib klan Ba'alawi ini berdasar kitab nasab tidak terbukti, berdasar tes DNA juga tidak ada yang berani. Jadi yang diminta atau diinginkan rakyat Indonesia itu adalah bukti sebagai keturunan Nabi sebagaimana yang sering mereka gembor-gemborkan selama ini, bukan yang lainnya. Sebab ini soal Nabi, bro, soal yang sensitif dan gawat. Tidak boleh sembarangan orang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi kalau tidak punya bukti. Kalau cuma klaim sepihak atau doktrin cukup percaya saja, ini sudah tidak berlaku. Semua itu butuh bukti. Kalau cuma ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, semua orang mungkin bisa. Tapi mana buktinya? Tidak sesimpel dan semudah itu mengaku sebagai cucu Nabi. Sebab semua juga ada konsekuensinya. Ada tugas berat yang harus diemban karena membawa darah insan paling mulia di jagat ini. Misal contoh sederhana, kita mau beli sebuah permata yang harganya mahal. Itu tidak cukup kata orang ini permata bagus terus kita beli begitu saja. Atau kata orang permata ini bisa terbang dan bisa mengeluarkan cahaya misalnya. Tidak cukup hal-hal seperti itu sebagai bukti penguat bahwa itu adalah benar-benar permata. Tapi harus ada surat keabsahan benda itu bernama permata, kemudian juga melalui uji tes ilmiah bahwa benda itu memang benar-benar permata, bukan kerikil atau batu cadas. Jelas ya? Kalau ada istilah permata dimanapun tetap permata, itu ya benar. Dan untuk pembuktian bahwa itu permata kan juga harus melalui tahap tes, cek kondisi, dan lain sebagainya. Jadi kembali ke video awal tadi ya, yang dipertanyakan orang muslim di Indonesia saat ini bukan siapa habib asli dan siapa habib palsu, tapi habib itu cucu Nabi atau bukan. Itu pertanyaannya. Kalau mau biar orang percaya, ya silahkan lakukan debat ilmiah dengan Kiai Imaduddin untuk membantah tesisnya. Kalau sekiranya tidak mampu, ya lakukan tes DNA saja. Dengan tes DNA itu akan terbukti mana yang asli dan mana yang palsu. Dan misalkan setelah tes DNA itu ternyata terbukti palsu, ya tidak apa-apa, santai saja. Tidak perlu gelisah apalagi sampai membenci orang yang meminta tes DNA itu. Cukup terima kenyataan ini dengan lapang dada. Dan setelah itu nanti juga kembali beraktivitas seperti biasa. Yang biasa jualan minyak wangi, ya jualan minyak wangi lagi. Yang biasa jualan kain dan pakaian, ya nanti jualan pakaian lagi.
Begitu saja, simple, praktis. Tapi kalau sudah terbukti bukan cucu Nabi, ya jangan ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi dong. Kan sama-sama enak kalau begitu.